Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Sifaul Mutahara dengan NIM 059 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami tentang Islamisasi Nusantara dalam resepsi Islam. Daerah selanjutnya yang akan kita bahas adalah Madura dan Lampung. Satu tradisi lokal yang melekat erat di dalam kehidupan masyarakat Madura yaitu pelet beteng. Istilah pelet beteng berasal dari bahasa Madura yang memiliki arti pijat kandungan. Pelet beteng ini biasanya hanya dilakukan pada saat hamil pertama seorang istri, sedangkan untuk kehamilan berikutnya hanya diadakan upacara selamadan atau selamatan. Upacara ini akan diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran oleh undangan pria yang akan dipimpin oleh pemuka agama setempat. Selagi para undangan pria membaca Al-Quran, di dalam bilik si calon ibu akan mulai diadakan prosesi pijat kandungan yang akan dipimpin oleh si dukun bayi. Kemudian secara bergiliran sanak saudaranya masuk ke dalam bilik untuk mengusap perut sang calon ibu sembari membacakan doa agar si calon ibu dan bayinya dilindungi Tuhan sampai waktu melahirkan kelak. Selanjutnya si calon ibu akan dibimbing oleh si dukun bayi untuk menuju prosesi berikutnya, yakni penginjakan telur dan kelapa muda. Kemudian tahap ritual dimandikan. Pada tahap ini si calon ibu akan dimandikan oleh kerabatnya menggunakan air tertentu yang telah diberi kembang setaman di kamar mandi atau halaman belakang. Pertama-tama, dukun bayi akan mengambil gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan gagangnya terbuat dari ranting pohon beringin yang masih ada daunnya. Kemudian menaburkan bunga dan uang logam ke dalam air kom-koman. Kemudian tahap orasol atau kenduri. Pada tahap ini semua tamu undangan akan diajak makan bersama oleh si tuan rumah untuk ucapan rasa syukur kepada Tuhan sekaligus terima kasih kepada para kerabat yang telah membantu terlaksananya upacara tersebut. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan tentang mendoakan anak sejak dalam kandungan. Hanya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya, suami istri, memohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim alaihissalam juga senantiasa mendoakan anak cucunya, sebagaimana yang diuraikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 128, yang artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Berkenaan dengan tradisi jamuan dan beberapa ritual yang terdapat dalam tradisi pelet beteng, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena tradisi ini diisi dengan pembacaan doa untuk janin dan pemberian sedekah berupa hidangan yang mana hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Tradisi lokal yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ngumbai lawuk yang biasa dilakukan masyarakat Desa Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, di mana tradisi ini dilaksanakan pada waktu tertentu dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Ngumbai lawuk artinya meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya ikan hasil tangkapan yang didapat banyak. Tradisi ini hanya dilakukan untuk berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan atas limpahan rahmat yang diberikan selama ini. Di dalam pelaksanaan tradisi ngumbai lawuk, masyarakat akan menyembelih kerbau. Daging kerbau tersebut separuhnya akan diberikan kepada nelayan dan separuhnya akan dibuat nasi kunyit atau nasi kuning untuk sedekah pantai. Sedangkan kepala kerbau akan dibungkus dengan kain putih, diberi nasi kuning dan kembang-kembang. Sebelum sedekah pantai, malim dan imam akan bergerak dari ujung ke ujung pantai sambil melantunkan azan di setiap ujung pantai dan zikir. Setelah itu, 6-10 orang akan menggunakan perahu untuk ke tengah pantai, kemudian dibuanglah kepala kerbau beserta nasi kuning dan kembang yang telah dibungkus tadi. Ketika pembuangan tersebut dibacakan doa, dan setelah itu para undangan dipersilahkan untuk makan. Kaitannya dengan resepsi Islam, selain untuk mengungkapkan rasa syukur, ngumbai lawuk juga menunjukkan betapa nilai-nilai gotong royong dan ta'awun masih berkembang di masyarakat Lampung. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berkumpulnya masyarakat untuk melaksanakan tradisi ngumbai lawuk juga menciptakan terjalinnya silaturahmi yang memperlihatkan sebuah kerukunan.